to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Ya, yang sama kita kan mau pakai Oke, nanti ketika ibu bilang pagi silahkan duduk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam 3 kali. Tidak? Bisa mulai? Bisa. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, kita terus ya. Dari ini tentang pengelolaan emosi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian bisa mengenal arti emosi, yang kedua bisa mengetahui jenis-jenis emosi, dapat mengendalikan emosi dengan tepat, dan yang terakhir kalian nanti bisa mengkaitkan pengalaman pribadi dengan perasaan kalian. Lanjut, kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendali dirimu. Biar nggak ada. Nanti di sini kalian akan ibu jelaskan dengan konsep angka. Ada yang tahu konsep angka? Ada. Konsep angka itu nanti A-nya aktivitas, R-nya refleksi, A-nya konseptualisasi, dan A-nya lagi aplikasi. Nah, nanti di aktivitasnya ini nanti kalian menyusun puzzle. Pernah menyusun puzzle? Nah, nanti silakan kalian berkelompok ya. Jadi nanti silakan merangkai puzzle-nya sedemikian rupa. Nanti ibu bagikan puzzle-nya masing-masing kelompok, silakan disusun. Waktunya bentar aja 5 menit. Ya. Nanti disusun sesuai emoji, emoticon yang ada di sini. Oke? Langsung disusun di atas meja. Ya, langsung. Waktunya 5 menit ya. Konsentrasi. Di plastik. Sudah
emoticon apa? Terus habis itu nanti kalian bisa biasanya merasakan emosi yang ada di dalam puzzle itu. Emosi apa biasanya? Ketika apa? Nanti kalian tuliskan, didiskusikan dengan kelompok kalian. Terus nanti juga menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang bisa menimbulkan emosi itu apa, dan bagaimana cara menangani emosi tersebut. Di kelompok ini dapat emosi apa? Ini. Oh ya, terkejut. Jadi nanti kalian jawab itu. Emotikonnya apa? Terkejut. Dan biasanya kalian merasakan terkejut itu ketika apa? Terus contohnya sehari-hari yang bisa menimbulkan kalian terkejut itu kenapa? Sama bagaimana cara menangani emosi terkejut itu seperti apa? Satu aja. Nah itu dapat apa? Menangis. Tapi ini kan dari yang dikerjakan 5 menit lagi pengajarannya. Oh ini satu kelompok satu aja. Kita coba dulu. Ya boleh di buku, boleh di kertas. Ini itu berarti aku biasanya merasakan emosi kamu karena memalukan, terus dengan beribadah kepada itu ya. Terus contoh kegiatan sehari-hari yang menimbulkan emosi itu apa? Cara menangani biar kamu gak malu lagi itu gimana? Belajar percaya diri lagi. Belajar ngomong di depan cermin sendiri dulu mungkin barangkali biar nanti ngomong ke banyak orang itu tidak malu-malu. Udah Bu. Oke, buku yang lain. Namanya enggak? Ini boleh. Aku nanti Tulis namanya enggak? Iya. Sudah? Namanya di bawah sini ya. Ya. Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aulia, Bella Novita, Evi Nursaini dan Nonisa dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami. Kami mendapatkan emosi marah ketika sedang kesal atau mengalami stres banyak pikiran. Ketika menangani marah dengan cara beribadah kepada Tuhan untuk memberikan jalan yang benar, menenangkan pikiran atau refleksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Syafitri dengan teman-teman saya Jessica, Nabila, Syifa, dan Fitri.
dan saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. 1. Apa gambar emoticon yang terbentuk saat puzzle tersebut tersusun? Jawab emoticon senyum penuh kebahagiaan. 2. Aku biasanya merasakan emosi bahagia ketika mendapat kabar baik. 3. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang menimbulkan emosi itu. Bermain bersama teman dan mendapat nilai bagus. 4. Bagaimana cara mengatasi emosi tersebut? Nikmati momen tersebut, bagikan kebahagiaan kepada orang lain, tetap tenang dan terkendali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi, kalian udah kenal belum sama emosi kalian? Oh, emosi saya. Pengertian emosi adalah luapan perasaan yang biasanya berlangsung singkat sebagai tanggapan atas apa yang terjadi dengan kita dalam diri kita. Emosi apa? Emosi apa? Luapan perasaan yang Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari kita, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air tersurat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Dan merasa sampai berdampak. Rudi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinilai tim sepak bola yang Theo. Sebagai penggemar setia, ia wajib keren. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menipu emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budak. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik akan, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Rudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Rudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Rudi mau jadi stabilizer, meski tegangan air turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Aku di sini, because I use dari cuplikan video singkat tadi, kalian mau jadi apa? Jadi ya tahu diri sendiri, maksudnya jadi diri sendiri yang gimana? Yang kayak stabilizer atau mau jadi temperatur suhu tadi? Stabilizer. Kamu jadi temperatur suhu ataupun jadi kulkas ya? Yang ada kulkas. Ya kayak jadi tadi cuplikannya gimana kesimpulannya? Ya gitu ya. Jadi ketika ada emosi, kita tidak mengikuti bahwa emosi kita, tapi kita harus bisa mengontrol diri, mengontrol emosi kita, supaya nanti kita bisa lebih baik lagi dalam beribadah. Next. Nah, di pembelajaran sosial emosional ini ada beberapa dasar. Yang pertama ada self awareness. Ada yang tahu? Apa ya?
ketika mengambil keputusan ya udah tahu bisa pakai apa. Kalau ada terakhir dalam berrelasi, nah ini kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk relasi terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Artinya saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Yang terakhir ada social awareness, itu peduli sosial. Kalau peduli sosial itu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi sehat dengan individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya nanti peduli dan bisa belajar kelompok sama-sama. Sopan santun itu sudah termasuk ya social awareness. Nah, jadi nanti di sini diharapkan kalian itu bisa mengetahui kesadaran diri kalian, bisa mengetahui atau mengenali peta emosi kalian. Kalian sedang sedih, senang, cemburu, takut, kecewa, kemudian selanjutnya emosi senang. Kalau emosi senang biasanya kalian gimana? Senyum terus. Ya, biasanya senyumnya lebar. Terus ekspresi wajahnya gimana? Berseri-seri, tertawa dan kalian senangnya dapat kalau dikasih duit? Yes. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa itu? Dinosaurus. Nah, biasanya kalau dinosaurus saja itu mana? Roni. Kalau itu kan biasanya nggak marah-marah. Ada digambarkan ada dinosaurus. Biasanya contohnya kalau marah, ciri-ciri fisiknya apa, Mas? Detak jantungnya gimana kalau marah-marah? Mas-masan, berdebar dengan marah. Terus wajahnya bisa melayar. Ekspresinya biasanya dengan teriak, ngomong-ngomong kotor, itu kan termasuk ya ekspresi nada tinggi ngomongnya itu ekspresi marah. Selanjutnya ada emosi sedih. Ciri-cirinya apa? Biasanya mengeluarkan air mata, gue lemas, kan yang menunduk, itu termasuk juga sedih. Sama banget nih, sesenggukan, itu udah lebih ke nangis ya. Ekspresinya wajahnya buram, suaranya biasanya pernah sering. Nah, kalau takut juga sama, fisiknya nanti jantungnya berdebar. Terus matanya terbuka lebar, itu termasuk ekspresinya. Terus mencoba menjauh. Kalau ada kurang kira-kira kalian gimana? Jauh. Itu karena Terus yang selanjutnya ada emosi termasuk misalnya kita temenin, misalnya jadi nanti fisiknya, jantungnya juga tiba-tiba cepat yang biasa aja ekspresinya nanti bisa matanya terbuka dengan lebar sambil melompat ke sini. Biasanya yang selanjutnya ini ada saat manajemen mengenali emosi, mengenali dan jenis. Jadi tadi udah disebutin kalau kalian udah tahu jenis-jenis emosi, berarti kalian juga harus mampu mengendalikan. Cara mengendalikan tahu belum? Nah, di sini ada permainan, bisa coba kita main kalian masing-masing seperti teman-teman ya. Perjalanan kalian ya. Coba. Nah, ini ada permainannya. Jadi pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh dengan kalau suaminya bilang biasanya marah-marah, ya enggak? Nah yang jadi paham tuh yang ini. Nah ini, buat ini dua atau dari kalian yang biasanya mengambil alih
tuannya bilang gimana yang cocok bisa praktekkan? Bisa. Selanjutnya yang bagian ini telapak sini sampai tempat ini disebut dinosaurusnya atau reaksinya. Maka dinosaurus yang menggunakan berarti seperti yang kalian. Atau kamu jika modul ini aktif, awalnya juga bisa otomatis mati. Jadi ketika kalian marah, nanti terus kalian tidak bisa mengendalikan, otomatis kalian akan marah di depan. Marah yang besar, artinya melezat. Contohnya, coba kalian berpasang pasangan duanya. Ini kalian begini, terus satu anak mencoba membuka ini dipertahankan jangan sampai terbuka orang lain. Gimana Kita. terus ya, nanti kalau misalnya ada dinosaurus ketemu dinosaurus gimana? Berangkat. Ya toh? Oh, aku nggak. Jadi ketika gimana tadi ada seorang guru sama murid.
nanti bisa dilakukan hal-hal yang kayak anak kecil nanti ya tadi yang mau melempar masnya ya mau melempar kakaknya tapi kata kakaknya akhirnya menenangkan diri dengan dua akhirnya tidak jadi. Terus yang selanjutnya dan sini contohnya, yuk kembali. Contohnya saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa mengerti sesuai dengan jadi nanti kalian bisa mengkombinasikan respon ditambah nanti kalian bisa merespon responsibility. Jadi kalian bisa mau menyesuaikan dengan keadaan kalian. Kalau marah harus bertindak seperti apa. Coba contoh tadi, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Dia kan sudah punya rasa kesal tuh. Terus nanti dia respon ability-nya dia bilang saya berharap kamu bisa antri dengan titik sesuai urutannya. Nah, selanjutnya aplikasinya nanti kalian merancang kelas bernuansa sel dengan membuat papan cuaca emosi. Suasananya apa? Kenapa kamu pilih marah? Bersama-sama. Sama-sama apa yang